ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Seneng ya rasanya kalau masuk di kelas ini tuh ya, karena anak-anaknya itu ceria gitu. Banyak tugasnya, banyak materinya, tapi kelihatannya selalu tersenyum gitu Iya, ya. ini dalam kepanitan. Tapi kan intinya berarti dinikmati gitu ya, kan jadi beban gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Oke sih. Hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Buku Archimedes kayaknya. Buku Archimedes. Sudah ada yang baca-baca ya berarti? Sudah ada yang buka-buka materinya gitu? Ya, tak baca ada. Tentang apa? Kayak Ada yang apa? kayak bendanya itu dimasukkan Di air kayak ya, Bu. ada yang terapung, Bendanya dijelaskan ada ya? yang melayang, ada yang Oh, berarti sudah pahami. waduh, belum, Bu, belum. Kan kita lihat gambarnya ya, Bu. Oh gitu. Berarti cuma baca-baca ya ini ya? Iya, belum. Oke, coba Bu Rizka, saya tanya gitu ya ke anak-anak semuanya. Kalian pernah mengamati nggak? Misalkan ada satu batu kerikil dan juga batu yang besar dimasukkan di dalam air secara bersamaan. Kira-kira kondisi batu yang kecil itu akan terapung atau melayang atau tenggelam? Batu yang kecil dan kerikil, kalau misalkan dimasukkan ke dalam air, kira-kira dia akan terapung atau melayang atau tenggelam? Enggak tenggelam, Bu. Nggak tenggelam, berarti apa? Terapung kan ya, pasti di atas gitu kan ya, posisinya Ya. masih Oh, di atas iya. gitu ya. Kalau batu yang besar kira-kira akan gimana? Tenggelam. Tenggelam, akan tenggelam gitu ya. Berarti di dasarnya gitu ya. Ya. Kenapa kok demikian kira-kira? Berat, Ya. karena benda yang batu yang besar itu lebih berat sehingga langsung jatuh ke bawah gitu ya. Ya. Jadi posisinya tenggelam gitu. Ya. Oke, ada saran lain kira-kira kenapa? Coba, misalkan disambungkan dengan hasil bacanya yang tadi malam sudah dipelajari terkait dengan Archimedes. Ada lagi? Oke, kita kunci ya. Berarti jawabannya adalah benda itu terapung atau melayang atau tenggelam karena beratnya, karena masanya gitu ya. Oke, belum itu kita harus tahu dulu ya kira-kira apa yang akan dipelajari saat ini gitu ya. Yang pertama, bisa dibaca satu ya. Kebetulan pas ini. Coba yang pertama dibaca dari Citra. Memahami hukum Archimedes pada kondisi benda terapung, melayang, dan tenggelam. Jadi di materi yang pertama ini, di poin pertama kita akan belajar gimana sih kondisinya benda yang terapung, benda yang melayang, benda yang tenggelam. Apa saja yang membedakan kondisinya? Faktor apa sih yang menyebabkan benda itu bisa terapung, bisa melayang, bisa tenggelam? Yang kedua coba Mbak Caca bisa dibaca. Yang kedua, menerapkan hukum Archimedes dalam menyelesaikan masalah. Oke, jadi konsep dari hukum Archimedes ini nantinya akan diaplikasikan dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, menganalisis data hasil percobaan hukum Archimedes. Oke, jadi di pembelajaran kali ini kita juga akan melakukan praktikum. Praktikum untuk membuktikan tentang faktor yang mempengaruhi kondisi benda itu terapung, melayang, atau tenggelam itu disebabkan karena apa. Yang keempat, Suraya, Menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Archimedes. ya, dan nantinya kita juga akan mempelajari apa saja aplikasi hukum Archimedes dari alat-alat atau fenomena yang sudah ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya di sini ada gambar apa ini? Kapal. Dia udah siregar. Kira-kira ini kapal biasanya berat atau enggak? Berat. Kalau dihubungkan sama jawabannya anak-anak tadi, kalau yang berat itu pasti tenggelam, berarti kenapa kapal ini kok nggak bisa, kok tetap terapung gitu kira-kira? Berarti jawabannya tadi nyambung nggak? Apa Enggak. bisa diterima nggak? Enggak. Enggak. Berarti faktor yang menyebabkan benda terapung, melayang atau tenggelam itu sebenarnya bukan disebabkan karena beratnya. Karena jika demikian, maka kapal ini juga posisinya pasti akan tenggelam gitu ya. Sedangkan semua kapal masih tetap bisa berlayar dengan aman gitu ya. Maka bisa kita indikasikan bahwa sebenarnya faktor yang mempengaruhi kondisi benda terapung atau melayang atau tenggelam itu adalah bukan masanya atau beratnya. Apa? Jawabannya nanti kita lakukan ketika di praktikum. Lanjut. Gimana? Ada pertanyaan? Kenapa itu kan kayak kan lautnya bisa dibuka kayak misalnya yang diibaratkan tadi kan itu Ya. kayak yang batu kerikilnya yang kecil gitu. Iya, ya coba nanti kita eksperimenkan Ya. di jawabannya di praktikum gitu ya. Oke. Bu. Gimana? Tapi iya ya, bukan itu kapalnya besar, Iya. berat. Iya. Tapi kalau seumpama dari kapal itu ya ada yang melempar kayak batu atau apa gitu, itu kok malah tenggelam ya? Iya ya.
atau melayang atau tenggelam. Tapi apa itu jawabannya atau faktornya? Nah, nanti kita temukan di praktikumnya. Praktikumnya akan kita lakukan secara berkelompok, dibagi 2 kelompok saja ya. Iya Bu. Mana mau dibagi sendiri atau dibagi Sendiri. gitu ya? Ya. Oke. Nah di sini sudah ada beberapa area yang sudah disediakan. Di sini ada yang tahu ini apa namanya? Air. Air. Oh ya, benar sih ya. Tempatnya. Iya, gelas beker atau gelas ukur gitu ya. Kemudian ada 2 benda, ada batu gitu ya. Jadi nanti kita akan menganalisis kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan benda itu bisa terapung atau melayang atau tenggelam ketika di dalam air. Jadi kita akan melakukan praktikum tentang hukum Archimedes. Nanti sudah dibagi ya kelompoknya ya, sudah membentuk kelompoknya masing-masing. Nah di sini ada laporannya, ada lembar kerja peserta didiknya, bisa dibaca terlebih dahulu. Ini satu kelompok kan ya? Iya. Satu kelompok, bisa dibaca dulu. Silakan dibaca dulu sekitar 2 menit lah ya. Nanti setelah itu bisa ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Oke, sudah dibaca RKPD-nya? Sudah. Dari RKPD itu kira-kira, oke, pertama tanya dulu, tujuan dari praktikum itu apa kalau di RKPD itu? Yaitu untuk menentukan faktor yang mempengaruhi benda itu terapung, melayang atau Tenggelam. Kemudian alat bahannya kira-kira ada yang masih bingung fungsinya? Ada yang masih bingung alat bahannya? Oke, di situ ada gelas ukur ya. Ya. Jadi kira-kira gelas ukur fungsinya untuk apa? Mengukur Untuk apa? air. Ini air. Mengukur apa? Enggak sih? Air. Mengukur masanya atau mengukur volumenya? Volume. Volume, bener. Berarti gelas ukur nanti untuk mengukur volumenya. Kemudian di sini ada neraca. Neracanya untuk ukur apa? Nimbang masa. Masanya. Oke, benar. Kemudian dari langkah-langkahnya. Pertama di situ ada menentukan apa? Masa jenis Masa air. jenis airnya. Gimana caranya? Coba bisa dibaca. Itu yang pertama menimbang massa air. Oke, jadi di sini sudah ada air ya. Nah ini nanti ditaruh di atas neraca, ditimbang berapa massa airnya. Kemudian apa selanjutnya? Mencatat nilai massa yang terbaca pada neraca. Oke, kemudian dicatat masanya. Setelah mengukur masanya, mengukur apa? Volumenya. Menghitung besar massa jenis. Menghitung besar massa jenis. Oke. Nah, ada yang masih ingat rumusnya massa jenis itu apa? Rho sama dengan M. Oke, benar. Berarti kan tadi sudah dapat data masanya. Volumenya sudah dapat? Sudah, kan bisa dilihat dari ketinggiannya ini ya. Ini lurus dengan garis yang mana gitu ya. Nah, kalau lurus dengan garis yang misalkan 600, berarti volume air di sini adalah 600 mili. Kemudian massa jenisnya bisa dicari dengan rumus M per V. Oke, kalau massa jenis airnya sudah dapat, kemudian diukur apa selanjutnya? Mengamati kondisi benda dalam air Nah. dan menentukan massa jenis Di benda. sini ada benda yaitu batu dan juga nanti bisa dilambangkan sama anak-anak barangnya, terserah yang kalian punya apa, bisa dicoba nanti dimasukkan di dalam air gitu ya. Kemudian diamati bagaimana kondisinya, apakah dia terapung atau melayang atau tenggelam. Setelah diamati kemudian dihitung atau dicari massa jenis bendanya ini berapa. Caranya gimana? Sama dengan cara mencari massa jenis air. Ditimbang dulu, kemudian cari volumenya, bisa diikuti di situ. Ya, cari volumenya nanti prosedurnya bisa diikuti dengan tata cara yang ada di RKPD. Oke, bisa dipahami? Setelah itu kalau udah dapat datanya semuanya, dijawab pertanyaannya yang ada di analisis, kemudian dibuat kesimpulannya. Bisa dimengerti? Siap Bu. Oke, sekarang langsung ya kita bagikan. Oke, satu kelompok ya. Ya Bu. Nih, nanti batunya juga dicoba sama ditambahi barang yang lainnya ya. Kelompok ini sudah dapat data apa saja? Masa ini Bu yang masanya ini Massa bendanya sama ini volumenya. ya volumenya. Oke, volumenya tadi sudah dihitung berapa volume dari bendanya? sudah Bu. Gimana caranya Iya, hitung volume bendanya? Kan kalau misalkan Ya. yang pertama ini kan menunjukkan 600, terus ya. kalau dimasukkan ininya Ya berapa gitu ya, berarti selisihnya gitu ya. Iya, iya. Selisih bendanya itu ketinggian airnya ya, selisih ketinggian air sebelum dimasukkan benda dan sesudah dimasukkan bendanya. Jadi kelompok
coba ini sudah dapat ada apa aja? Ada ini. Ada kertas, terus Sama botol. sini ada botol sama batunya udah dicoba? Oh belum. Belum. Kalau ngukur volume bendanya gimana? Ini. Itu ukur masanya ya. Oh, Kalau iya, ukur masanya. volume bendanya gimana? Oh Berarti bendanya itu ini ya, misalkan kita amati dulu si volume airnya sebelum dimasukkan benda itu berapa? Kita coba 600 nggak sampai ya? ya. Sampai kan ya itu ya? Nggak Nah, sampai. coba terus dimasukkan si bendanya ini, kira-kira volumenya bakal nambah nggak? Nambah kan ya? Nambah sampai Iya, 600 lebih. Nah, berarti selisih atau ketinggian dari sebelum dimasukkan benda dan sesudah dimasukkan benda itu volume dari bendanya. Oh iya. Sudah selesai percobaannya? Sudah. Oke, coba sekarang disampaikan hasil percobaannya gitu ya. Salah satu perwakilannya bisa berdiri di tempat. Kita Ya, boleh. pakai dua. Nggak apa-apa, berdua nggak apa-apa. Satu boleh. Itu Bu, tadi kita barangnya itu ada tip X, kertas sama batu. Ya. Nah, hasilnya itu yang batu itu tenggelam. Ya, siapa tadi? Terapung. Yang satunya Ini juga terapung. apa? Tip X-nya X-nya. terapung. Terus gimana perbedaan tiap kondisinya? Yang apa itu? Perbedaannya itu yang tenggelam itu sampai ke Ya. waktu dicelupkan sampai ke dasar itu. Kalau perbedaan massa jenisnya? Nah, kalau misalkan yang tenggelam itu row. Kalau yang tenggelam itu Ya. Row fluidanya itu lebih kecil daripada Benar. bebannya. Terus kalau yang melayang itu sama. Terus kalau Sama. Kalau yang tenggelam? yang terapung itu Oh, terapung. fluidanya lebih besar. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok siapa ini? Citra sama Caca. Yeay. Oke, selanjutnya kalau Marika. Oke. Pakai bendanya apa saja? Bendanya pakai ini. Hand sanitizer, Sanitizer. kertas sama batu. Kertas sama batu. Oke, gimana keadaannya? Kondisinya waktu di dalam air? Batunya kenapa? Tenggelam. Tenggelam. Terus? Terus yang ini Hmm. sama mengapung. Terapung. Terus perbedaannya apa? Di tiap keadaannya? Massa jenisnya gimana? Massa jenisnya ini yang tenggelam itu raw fluidanya lebih besar daripada raw benda. Ya, terus kalau yang melayang? Ini mengapung. Oh itu yang mengapung ya. Iya. Yang melayang ada nggak yang melayang? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau yang tenggelam? Tenggelamnya gimana? Tenggelam itu fluida lebih kecil daripada raw benda. Oh Iya. iya, kalau yang terapung? Raw fluidanya lebih besar dari raw benda. Oh iya benar. Sama ya berarti hasilnya dengan yang kelompok Sama. yang kita kenal dulu. Oke, kalau tadi berarti dari praktikum tadi kita sudah tahu perbedaan tiap kondisinya gitu ya. Kalau yang terapung, raw fluidanya lebih besar atau lebih kecil dari raw bendanya? Yang apa? Terapung. Besar. Besar. Kalau melayang Sama. sama. Kalau yang tenggelam, raw fluidanya Lebih lebih kecil. kecil dari raw bendanya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan materinya, gitu ya. Yang pertama ada hukum Archimedes. Apa sih? Ada yang sudah tahu isi hukum Archimedes gimana bunyinya? Terus GV Gimana? Rho GV itu rumusnya benar. Iya. Kalau bunyinya gimana? Itu Bu. Kalau ya, ini bunyinya bisa dilihat di sini ya. Yaitu setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian di dalam fluida akan mendapat gaya apung yang arahnya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi ketika benda itu dimasukkan dalam air atau kondisinya di dalam air, dia itu di samping punya gaya berat, bisa dilihat di gambar sebelah ini ya. Kalau misalkan diidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda yang berada di dalam air, itu pertama pasti dia punya apa ini? Yang arahnya ke bawah, Berat kayak ada berat. gaya berat. Kemudian dia juga punya gaya apung berdasarkan hukum Archimedes ini, karena setiap benda yang terendam seluruhnya atau sebagian mendapat gaya apung yang arahnya ke atas. Jadi ada gaya apung yang arahnya ke atas. Besarnya yaitu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Tadi waktu percobaan ketika benda dimasukkan, airnya naik atau enggak? Naik. Naik. Nah,
selisih dari kenaikan air tadi itu ketika ditimbang beratnya berapa itu sama dengan besar dari gaya api. Gitu ya. Atau secara matematis, secara rumusnya bisa ditulis FA sama dengan rho F, ini rho fluida, massa jenis fluidanya, dikali volume fluida. Volume fluida ini maksudnya apa? Maksudnya adalah volume air yang dipindahkan. Jadi selisihnya tadi berapa? Bukan volume dalam satu gelas ini berapa, tapi volume fluidanya itu adalah volume dari selisih sebelum bendanya dimasukkan dengan sesudah dimasukkan itu berapa. Itu volume dari volume fluidanya. Jadi ini yang dimaksud adalah volume fluida setelah dimasukkan bendanya. Atau ada juga yang mengatakan volume benda yang tercelup. Jadi ketika benda yang tercelup itu sama dengan fluida yang naik, volumenya sama. Makanya kan kita bisa mengukur volume benda itu dengan memasukkannya ke dalam air. Jadi berapa yang masuk dalam air itu adalah volumenya. Gitu ya. Kalau gini apa? Gravitasi, kecepatan gravitasi. Oke. Kemudian kita akan bahas satu, gitu ya. Mulai dari yang terapung. Sebenarnya terapung itu gimana sih? Suatu benda dikatakan terapung itu kalau apa? Kalau bagian dari benda itu sebagian ada yang di dalam air dan sebagiannya ada di dalam udara. Jadi nggak semuanya masuk ke dalam air, gitu ya. Entah itu sebagiannya atau misalkan lebih banyak yang di air, yang di udara tinggal seperempatnya itu masuk dalam terapung, gitu ya. Kemudian syaratnya tadi gimana? Syarat benda terapung dari hasil percobaannya tadi sudah benar ya, bahwa massa jenis fluidanya lebih besar dari massa jenis bendanya. Kemudian diidentifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja, karena hukum Archimedes ini menyatakan ada gaya apung gitu ya, yang menyebabkan benda itu memiliki gaya apung yang arahnya ke atas. Kemudian diidentifikasi, dicari hukum Archimedesnya, gaya-gaya yang bekerja apa saja. Nah ini gaya yang bekerja pada benda yang kondisinya terapung. Arah ke bawah ada beratnya, arah ke atas ada FA-nya. Kemudian kalau dijabarkan jadi seperti ini. Ini adalah FA-nya, yang rho F, VF, G ini FA-nya. Kemudian ini W-nya. Karena yang atas kan kita anggap positif kan ya, FA ke atas. Kemudian W-nya ke bawah, jadinya FA dikurangi W. Ini adalah rumus dari FA-nya, ini rumus dari W-nya, gitu ya. Kemudian ini ada keterangannya tadi disampaikan ya, volume fluida itu sama dengan volume benda yang dipindahkan, sama dengan volume benda yang tercelup. Kalau volume benda itu adalah volume benda totalnya ini berapa? Bukan yang ada di dalam air saja ya, tapi semuanya ini berapa? Volume bendanya. Kalau volume fluida adalah volume yang di dalam air saja. Misalkan ini, berarti kalau volume fluidanya ini yang mana? Yang ini saja ya, volume fluidanya sama dengan volume benda tercelup. Jadi bagian bendanya sebelah sini. Nah, ini sama dengan volume bendanya. Volume benda yang tercelup sama dengan volume fluidanya. Kalau volume benda yang dimaksud di sini itu volume totalnya ini berapa? Ya, jadi mengerti? Oke, kita lanjut. Ada benda melayang. Kalau benda melayang gimana? Kalau terapung kan sebagian di air, ada yang sisanya di udara. Kalau melayang itu semuanya berada di air. Sekalipun misalkan posisinya ada di tengah-tengah ya nggak apa-apa, asalkan semua bagian bendanya ada di dalam air. Syaratnya gimana? Yaitu massa jenis fluidanya sama dengan massa jenis bendanya. Persamaan gayanya yang bekerja yaitu sama dengan kondisi benda terapung. Tapi yang membedakan itu apa? Karena posisi bendanya itu semuanya di dalam air, maka volume fluidanya itu sama dengan volume bendanya. Jadi volume benda total ini sama dengan volume fluidanya. Karena apa? Karena volume fluida kan sama dengan tercelup kan? Iya, jadinya karena bendanya semuanya tercelup, jadi besar VF ini sama dengan besar volume benda. Kalau yang di terapung tadi berbeda gitu ya. Karena satu ada yang di air, ada yang tidak. Oke, lanjut. Di benda yang tenggelam. Kalau tenggelam gimana? Di dalam air semuanya ya kan? Tapi yang membedakannya itu apa? Bendanya benar sampai dasar. sampai di dasar bawah ya. Jadi harus benar-benar menyentuh dasar tempatnya. Nah, syaratnya apa? Yaitu massa jenis fluidanya kurang dari massa jenis bendanya. Kemudian persamaan gaya yang bekerja sedikit ada berbeda dengan yang terapung dan juga melayang. Karena ada gaya tambahannya, yaitu gaya apa ini tahu? Ini gaya apa? Normal. Gaya normal, benar, karena bendanya ini menyentuh dasar gitu ya. Jadi yang searah dengan W-nya ini ada juga yang namanya gaya normal. Sehingga ketika
rumusnya ini diidentifikasi, ada FA ke atas, ini besarnya FA, rho F, VF kali G, ditambah N, ini karena sama-sama ke atas, kemudian dikurangi sama W-nya, ini apa besar W-nya, rumus W-nya ini, rho B kali VB dikali G. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah bisa dimengerti? Ya coba diulas lagi ya, kalau benda terapung tadi di mana? Rho-nya lebih besar dari rho benda. Kondisi bendanya gimana di dalam air? Saya Oke, selanjutnya kalau yang benda melayang. Rho-nya Bendanya tercelup semua ya, di dalam air semua. Sampai dasar. Kalau yang tenggelam tercelup semua sampai sampai ke dasar. dasar. Oke, dan masa jenisnya gimana? Oke. Ya, berarti dari materi yang hari ini kita pelajari gitu ya. Kira-kira yang menjadi faktor benda itu terapung, melayang, atau tenggelam itu apa? Masa jenisnya. Berarti bukan beratnya ya? Iya. Iya, karena ketika kita balik lagi nih ke masalah yang kapal tadi. Kalau misalkan kapal itu terapung, berarti masa jenis kapal itu gimana dibandingkan dengan masa jenis airnya? Masa jenis air kapal lebih kecil. Lebih kecil daripada masa jenis lautnya. Oke. Kemudian ini ada soal ya. Coba kita bahas bersama. Ada yang mau baca soalnya? Soalnya aja. Iya, baca aja. Ya, Coba. saya. Ini mau dikerjakan dulu terus dibahas atau gimana? Terus dari yang punya jawabannya, kira-kira ada yang mau nyoba jawab? Boleh. Itu Bu. Gimana? Gimana jawabannya? Ini sebenarnya udah ada jawabannya sih sudah. Tapi apa? Kalau kalian punya jawaban lagi atau gimana? Tapi kalau salah, Nggak apa-apa. Kita bahas lagi. nah Coba. ini Bu, kalau ya sepaham saya, menurut Jadi yang sama itu adalah berat yang A sama B sama dengannya D. Kemudian yang paling besar adalah yang C. Oke. Mungkin cukup itu dulu ya materi hari ini. Yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Oke, coba yang pertama tadi kita belajar tentang kondisi benda terapung, melayang, dan tenggelam. Yang membedakan tadi apanya? Masa jenis. Nah, rumus dari gaya apung Archimedes tadi apa? Rho GV. Rho GV, rho-nya rho apa? Rho fluida. Rho fluida. Kemudian V-nya V fluida yang beda, yang dipindahkan. Kalau G-nya adalah Ramalan Oke. Itu mungkin pertemuan kita hari ini, yang pembahasan kita hari ini terkait dengan hukum Archimedes. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang viskositas nanti ya di pertemuan selanjutnya bisa dipelajari, dibaca dulu ya terkait dengan materi selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Materinya apa Bu? Tentang viskositas, tentang ini apa? Gaya permukaan gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau sudah paham? Saatnya istirahat pertama. Oh, sudah benar. Selesai. Oke, kalau gitu kita akhiri pertemuan hari ini. Sebelum ditutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.